Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kawan-kawan pendengar setia podcast Laboratorium AP. Di episode kali ini kita akan ngebahas nih sesuatu masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kira-kira apa sih? Ya, insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas masalah deflasi. Kita menjelaskan apa itu deflasi dan bagaimana dampaknya untuk kita, khususnya kita sebagai mahasiswa administrasi publik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Hikarul dan Firdaus dari Administrasi Publik 2024. Dan saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh 5 bidadari yang dimana menjadi narasumber pada podcast sore hari ini. Boleh diperkenalkan? Halo, aku Zi. Di sini aku lebih fokus kepada teori kebijakan publik dan bagaimana sih deflasi ini bisa terjadi dari berbagai perspektif dan ekonomi makro. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ismi Indana Zulfa. Di sini aku bakal bahas kebijakan pemerintah dalam menghadapi deflasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Putri Amanda. Di sini aku akan berbagi pengalaman sebagai mahasiswa sekaligus konsumen menghadapi situasi penurunan harga barang. Halo, aku Elisha Sabila. Aku akan mengupas sisi dampak sosial dari deflasi termasuk kepada masyarakat kecil. Halo, aku Grace Imelda Pardede. Di sini aku akan membahas bagaimana dampak deflasi itu sendiri ke UMKM, terutama ke sektor usaha mahasiswa. Wah, lengkap banget ya narasumber kita. Oh iya Nezi, sebagai mahasiswa administrasi publik kan mempelajari nih pengantar ilmu ekonomi. Apa sih deflasi itu? Bisa dijelaskan secara singkat dan padat tentang deflasi ini? Silahkan. Tentu dong. Nah, deflasi ini merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa itu turun secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin kita sebagai produsen memikir bahwa kalau kayak gitu tuh menguntungkan banget, tapi jika terjadi dengan jangka panjang itu bakal merusak banget roda perekonomian kita. Wah, kok bisa harganya turun gitu sih? Biasanya sih disebabkan oleh menurunnya permintaan masyarakat, daya beli masyarakat itu menurun karena mereka juga berpikiran bahwa jika mereka menunda pembelian barang, mungkin harganya akan jatuh lebih turun lagi. Nah, produsen juga harus menurunkan barang agar barangnya itu tetap laku. Nah, setuju banget apa yang dikatain Zi itu, karena dampak deflasi ini tuh berpengaruh ke UMKM sendiri, di mana warung-warung kecil dan juga wirausaha itu juga bisa mengalami dampaknya. Aku sendiri itu sebagai mahasiswa yang mempunyai bisnis kecil makanan ringan itu pernah ngalamin yang namanya masyarakat tuh tidak mau menunda-nunda gitu loh, karena mereka menunggu barang yang aku jual, barang atau jasa yang aku berikan itu tuh harganya lebih murah dari sebelumnya, dan itu tuh justru membuat kerugian dari sisi produsen itu sendiri. Kalau dari sosial ya, dampak deflasi itu cukup besar ya. Ketika perusahaan itu mengalami kerugian, pendapatannya menurun, maka perusahaan itu mengurangi pekerja sehingga pengangguran meningkat dan mempengaruhi stabilitas sosial. Dan masyarakat banyak banget yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oh, begitu ya. By the way, kalian tahu nggak sih Indonesia ini sempat mengalami deflasi tahun 2024 ini di bulan Mei hingga Oktober dilansir dari Detik.com. Dan itu menurut saya pribadi sangat berpengaruh ya, karena itu harga barang turun yang dimana bisa merugikan masyarakat lokal. Nah, Manda nih, kamu sebagai mahasiswa serta konsumen, bagaimana sih pengalamanmu menghadapi situasi seperti ini? Awalnya tuh aku merasa senang karena kan penurunan harga barang ya. Jadi kalau untuk pribadi aku sendiri sih
aku sebagai anak kos pastinya diberi keringanan kayak produk-produk itu jadi murah, jadi kan bisa lebih hemat. Dan pastinya ternyata setelah aku lihat-lihat itu ada dampaknya. Dampaknya itu ya warung-warung itu jadi tutup, sepi. Jadi dia tuh kayak gak dapet keuntungan gitu loh. Dia yang untung itu menurut aku cuma konsumennya doang, sedangkan produsennya itu kayak merasa rugi. Jadi itu lebih menguntungkan pihak konsumen, sedangkan produsennya merasa dirugikan. Terus juga itu bisa menjadi jangka panjang untuk perekonomian Indonesia. Oh, mungkin itu singkat pengalaman yang dirasakan oleh konsumen tersendiri ya. Mungkin kita bisa melihat dari beberapa perspektif. Mungkin dari Grace, kalau dari sisi wirausaha mahasiswa ini bagaimana dan apa tantangan terbesarnya untuk Grace sendiri? Sama ya kayak kata Manda, jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita bisa menarik kembali konsumen ke posisi awal, di mana harga dan barang jasa itu kembali normal. Karena kalau sudah deflasi, memang itu akan semakin menurun dan juga masyarakat akan terus menunda karena mereka akan terus berstatement kalau harga barang dan jasa ini akan turun, sedangkan produsen ini kalau ingin mengikuti permintaannya akan diikutin turun, itu justru merugikan pihak produsen karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan, tenaga yang sudah dikeluarkan, dan itu tantangan terbesarnya adalah menarik kembali konsumen. Strategi untuk promosi dan juga diskon itu tuh tidak berpengaruh karena lagi-lagi kembali ke masyarakatnya. Jadi kita sudah lihat ya dua perspektif dari segi konsumen serta wirausaha. Dan kira-kira nih menurut Ismi sebagai mahasiswa administrasi publik ini kan memiliki kebijakan yang mendalam gitu. Kira-kira apa sih langkah yang bisa diambil pemerintah dalam kejadian seperti ini? Biasanya pemerintah kalau ada situasi deflasi kayak ini nih menurunkan suku bunga yang agar mendorong masyarakat melakukan peminjaman dan meningkatkan belanja. Hal ini juga dilakukan melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan harapan masyarakat lebih mudah mengakses kredit baik untuk konsumsi ataupun investasi. Hal lain yang dilakukan pemerintah tuh biasanya melalui belanja negara, yaitu pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Nah, pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini tuh bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian juga ada kebijakan insentif fiskal ya. Kebijakan insentif fiskal ini nih misalnya penghapusan atau pengurangan pajak terutama untuk sektor UMKM ya. Sektor UMKM ini sangat terdampak banget dong saat deflasi ini. Jadi diharapkan semoga kebijakan insentif fiskal ini dapat membantu UMKM agar tetap bertahan. Terus juga banyak ya contohnya yang biasanya dilakukan pemerintah kalau deflasi itu bansos ya, bantuan sosial. Bantuan sosial ini nih biasanya kan di masyarakat itu ya terjadi emang dapat bantuan uang atau apapun, tapi biasanya ketika dilakukan tuh pasti ada aja tantangannya. Contohnya misalnya pendistribusian yang lambat dan bantuan yang kurang tepat sasaran. Jadi bantuan sosial ini kurang efektif. Pemerintah biasanya melakukan penurunan suku bunga untuk mendorong masyarakat melakukan peminjaman dan meningkatkan belanja. Hal ini dilakukan melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan harapan masyarakat bisa lebih mudah mengakses kredit baik untuk konsumsi maupun investasi. Selain itu juga pemerintah biasanya menggunakan belanja negara untuk proyek infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur ini digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga daya beli masyarakat meningkat. Insentif ini diharapkan dapat membantu UMKM agar usahanya tetap berjalan. Namun kebijakan-kebijakan ini pasti menghadapi masalah kan, contohnya misalnya kebijakan bantuan sosial. Kebijakan bantuan sosial ini sangat diandalkan oleh pemerintah yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat saat inflasi. Namun biasanya pasti di lapangan terdapat banyak masalah ya, contohnya pendistribusian bantuan yang lama dan bantuan untuk masyarakat yang kurang tepat. Jadi kebijakan ini kurang efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
kebijakan ini bagus ya, tapi terkadang implementasinya tuh lambat dan apa ya, kayak dana sosial yang seharusnya cepat tapi lambat datang ke masyarakat, dan ini juga memberikan dampak yang kurang terasa gitu di lapangan. Betul sekali Alicia, emang implementasi ini kadang banyak masalahnya ya. Yang bisa dilakuin pemerintah tuh contohnya peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta juga melakukan transparansi agar masyarakat bisa memantau kebijakan tersebut berjalan lancar atau tidak, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Wah, kira-kira nih penjelasan tentang kebijakannya sangat dalam. Nah, kira-kira nih buat membahas masalah solusi serta peran mahasiswa, menurut Grace sendiri bagaimana sih apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi deflasi ini? Di era sekarang tuh kreativitas tuh sangat dipentingkan ya teman-teman. Untuk dari saya sendiri, kolaborasi tuh bisa kita lakukan sebagai solusinya. Jadi kolaborasi usaha antar mahasiswa. Jadi kita akan melakukan bazar, dan di mana bazar ini kita akan promosi lewat media sosial. Karena lewat media sosial pastinya akan ada hal-hal unik atau yang menarik yang bisa kita sampaikan kepada konsumen, dan itu bisa menarik para konsumen itu dari berbagai kalangan. Kalau dari sisi sosial, mahasiswa tuh bisa memulai gerakan solidaritas. Misalnya kayak penggalangan dana untuk teman-teman yang terdampak, dan juga kita membantu UMKM lokal seperti kita membeli produk mereka. Nah, kita juga punya tanggung jawab nih untuk mengedukasi masyarakat kampus, menjelaskan bahwa pentingnya menjaga roda perekonomian dengan tidak menunda pembelian kebutuhan, karena mungkin ini terlihat sederhana, namun hal sederhana ini memiliki dampak yang sangat amat besar. Wah, cukup keren ya solusi serta peran yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersendiri. Nah, menurut Ismi nih, bagaimana sih kita bisa lebih berperan dalam pengawasan kebijakan pemerintah ini? Kita sebagai mahasiswa administrasi publik ini kan pasti punya cara ya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita bisa mengikuti diskusi publik atau forum kampus yang membahas isu-isu ekonomi. Kita kan sebagai Gen Z nih, pasti kita bisa kan kayak gunain konten untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh bisa tahu ini kebijakannya benar apa enggak. Terus kita juga sebagai mahasiswa pasti bisa menggunakan teknologi dengan baik. Kita juga bisa menggunakan forum untuk memberikan feedback dari masyarakat kepada pihak terkait, yaitu pemerintah. Jadi kita ini bukan hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi untuk pemerintah dan menjadikan feedback ini sebagai bahan evaluasi mereka. Nah, sebagai konsumen, tentunya kita bisa untuk mendukung usaha teman-teman dengan cara membelinya dan membeli produk lokal. Soalnya itu bisa untuk memperlancar jalannya ekonomi. Jadi bisa kita kesimpulan ya, bahwasanya diskusi hari ini kita belajar tentang deflasi bukan sekedar hanya turunnya harga barang, melainkan ada dampak besar dirasakan oleh masyarakat, dari masyarakat menengah ataupun yang bawah, khususnya lebih ke mahasiswa ya. Kalau misalnya pasar-pasar itu ya, itu mulai dari bisnis, sosial hingga kebijakan gitu. Jadi bisa kita simpulkan kita sebagai mahasiswa administrasi publik memiliki peran penting ya untuk menjaga keseimbangan ekonomi ini. Mungkin ada pesan untuk dari setiap narasumber terkait deflasi ini. Boleh silakan. Pesan dari saya sendiri itu ada, mungkin kita pahami ekonomi karena kita merupakan bagian dari solusi. Kalau pesan dari aku tuh, pantau kebijakan dan jangan takut untuk bersuara.
Kalau dari aku, tetap kreativitas ditingkatkan karena di era sekarang itu adalah kreatif itu dapat membantu kita bertahan di masa-masa kesulitan. Kalau menurut aku, solidaritas adalah kekuatan kita untuk berpikir secara kritis. Kalau dari aku sendiri, dukung usaha teman dan belanja bijak. Wah, keren sekalian narasumber kita ini. Mungkin sampai sini podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya untuk para pendengar setia podcast Laboratorium AP. Jangan lupa subscribe dan like, komen agar kamu terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye.